Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Jumpa lagi bersama saya Bang Widi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hipertensi dan seblak. Apakah boleh orang yang punya tekanan darah tinggi makan seblak? Yuk kita mulai bahas ya. Seblak ini teman-teman termasuk makanan kekinian ya yang banyak dicoba. Awalnya dicoba, kemudian digandrungi atau kemudian difavoritkan ya, diidolakan atau gimana ya, kok jadi semakin merebak di mana-mana ya, di tiap daerah, di tiap kota itu ya, sebagai sebuah apa namanya ya, sebagai nuansa, menambah nuansa kuliner di suatu daerah. Karena apa, setiap kali di situ ada seblak ya, orang yang jual seblak rata-rata ini ya laku ya. Dan kemudian itu juga selalu tampil dalam menu-menu penawaran makanan di ojek-ojek online ya, di Shopee Food, di Grab Food atau GoFood. Nah, seperti itu ya, dan itu laris juga gitu loh. Dulu nggak ada kan, dulu 10 tahun yang lalu nggak ada semacam ini. Nah, sekarang ini menjadi banyak seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian apa hubungannya dengan orang yang punya darah tinggi? Seringkali ya orang yang punya darah tinggi ini ya, dia memiliki pola makan yang buruk ya. Jadi kebiasaan untuk makan makanan yang berlemak tinggi ya. Kemudian makanan-makanan yang memiliki gula tinggi. Intinya makanan yang berlemak tinggi dan bergula tinggi itu makanan-makanan yang nikmat ya, sedap, nikmat, manis, seger ya, gurih semacam itu. Dan kemudian dengan datangnya seblak ini tentu akan menarik perhatian orang-orang penggemar makanan-makanan gurih-gurih semacam itu ya. Otomatis ya, karena memang lidahnya orang yang kena darah tinggi itu lidahnya sudah terbiasa ya makan makanan yang berpenyedap tinggi ya, rasa sedap yang tinggi, rasa gurih yang tinggi, tentu akan berlangganan ya istilahnya. Nggak heran saya, nggak heran kalau orang punya darah tinggi berlangganan dengan seblak ini ya. Padahal dia ekstrim, tajam rasanya ya, tajam gurihnya, tajam pedasnya, kemudian bahannya juga aneh-aneh, ada kerupuk mentah ya, dan juga ada apa yang dari tepung-tepung itu macam-macam sekali ya. Kemudian ada jamur apa ya, enoki atau apalah, sesuai dengan versi-versinya ya. Ada level-levelnya atau seperti saya sendiri kurang paham lah ya. Saya juga seumur-umur baru makan seblak itu satu kali ya teman-teman, itu pun yang kayaknya yang versi biasa ya teman-teman. Nah, jadi orang yang lidahnya ini lidah orang hipertensi itu sangat apa namanya, sangat sensitif dengan yang gurih-gurih itu ya. Jadi maunya itu inginnya diisi yang gurih-gurih terus macam itu. Nah, seperti itu. Atau mungkin barangkali Anda ini terkena darah tinggi gara-gara suka jajan-jajanan yang semacam itu, jajan-jajanan demikian itu. Mungkin loh ya, bisa jadi ya. Nah, sebaiknya bagaimana? Ya kurangi, atau kalau perlu hilangkan ya. Mending beli bakso lah, bakso yang apa namanya, yang jelas ya, kemudian bahannya juga jelas. Kalau bukan berarti seblak itu nggak jelas ya, jelas juga, tetapi kan apa namanya, kandungan gizinya atau mineralnya itu juga berapa sih gitu ya. Memang yang diutamakan itu bukan di kandungan gizinya, dia lebih mengutamakan sensasi di lidah ya. Kalau sudah melewati lidah masuk ke dalam lambung itu urusannya beda lagi, yaitu urusan Anda yang ngomong, Anda yang beli sendiri, uang Anda sendiri gitu. Saran saya, kalau Anda punya darah tinggi, stoplah makan seblak itu ya, berhenti saja. Kalau ingin yang gurih-gurih ya maksimal carilah bakso yang mutu dan kualitasnya yang terjamin ya. Warungnya juga rame, kemudian harganya yang juga yang nggak murah-murah, apa ya, nggak murah-murah banget ya, katakanlah ya yang standarnya bagaimana lah ya gitu ya. Kebersihannya juga bagus, higienis, kemudian kualitas, nggak ada keluhan dari pelanggan-pelanggan yang lain. Intinya reputasi dari warung penjualnya itu bagus ya. Kalau seblak
tolong ya, jangan diteruskan ya, alihkan ke yang lain. Cobalah untuk menahan lidah Anda, karena dari lidah inilah ya bisa jadi awal dari semua masalah dalam tubuh kita, termasuk dalam hal ini darah tinggi ya. Nah, lantas kandungan apa yang memicu darah tinggi dalam sajian seblak itu? Ya, dari kuahnya yang pakai penyedap. Kalau dijual itu kan biasanya dirancang ya sesedap mungkin ya, senikmat mungkin. Toh orang juga makan cuma satu mangkok ya. Satu porsi satu mangkoknya. Usahakan dia itu setelah itu habis dia sepuas-puasnya, merasakan puas sehingga dia ketagihan balik lagi, beli lagi, belanja lagi. Nah itu kemudian dari bahan-bahannya ya, dari kerupuk mentah, kemudian dari berbahan-bahan frozenan atau yang diawet-awetkan ya, seperti itu ya. Belum lagi dari saus-sausnya semacam itu. Intinya bukan sesuatu yang baik untuk terapi. Jika Anda menjalani terapi penyembuhan hipertensi, stop makan seblak. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga.